Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang sukses oleh mujizat Tuhan. Saya percaya setiap kita merindukan untuk mengalami kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses. Dan kalau berbicara tentang sukses oleh mujizat, seringkali orang berpikir bahwa mujizat itu terjadi tanpa alasan. Mujizat itu terjadi oleh karena Tuhan melakukan mujizat, dan semuanya terjadi begitu saja. Tetapi kalau kita belajar ke dalam Alkitab, maka Tuhan rindu mengerjakan mujizat supaya anak-anaknya mengalami keberhasilan. Demikian juga hari ini Tuhan rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saya. Tuhan rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saudara untuk kita mengalami keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti mujizat itu tanpa alasan. Mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam Alkitab selalu ada alasannya, sehingga mujizat itu terjadi. Demikian juga saudara, hari ini saya rindu kita belajar bahwa mujizat itu ada alasannya untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita mengerjakan hal-hal yang menjadi alasan Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Saudara rindu mujizat dalam hidup saudara? Renungan ini adalah untuk saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan untuk kita terapkan saudara, dengan harapan saudara mengalami mujizat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari kitab Daniel pasal yang ke-6 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-29.
Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Goa Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegas para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya satu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja, menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya.
Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberi perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu." Puji Tuhan, saudara. Satu kisah sejarah yang sungguh luar biasa, yang begitu terkenal, mujizat yang besar terjadi dalam kisah kehidupan Daniel. Daniel adalah orang yang mengalami keberhasilan yang luar biasa di negeri asing. Dia menjadi orang kepercayaan raja, menjadi nomor satu di bawah raja. Satu pemerintahan yang sangat besar, yaitu pemerintahan Media dan Persia pada waktu itu. Daniel ini mengalami kesuksesan luar biasa, sekalipun dia di negeri asing. Sesuatu yang sangat mustahil terjadi, tetapi itulah yang terjadi kepada Daniel. Dia bisa mengalami keberhasilan yang luar biasa di negeri orang. Saudara,
saat ini apapun keadaan saudara, dimanapun saudara berada, mungkin saudara adalah orang asing di tempat saudara, di lingkungan saudara hari ini. Dengar saudara, kalau Daniel bisa mengalami kesuksesan, keberhasilan di Media dan Persia, saudara juga bisa mengalami keberhasilan dimanapun saudara. Mungkin saudara satu-satunya orang asing di sana. Mungkin saudara satu-satunya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di sana. Tetapi dengar, sekalipun saudara satu-satunya orang percaya di sana, saudara bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Bahkan saudara bisa menjadi orang yang mempengaruhi lingkungan saudara. Itulah yang dialami oleh Daniel, saudara. Dan kalau kita melihat di ayat 28, di sana ditegaskan oleh firman Tuhan, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Daniel ini dikenal sebagai orang yang mengalami mujizat Tuhan, khususnya pada saat dia dibebaskan Tuhan dari terkaman singa waktu dia dimasukkan ke goa singa. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Dan kemudian ayat 29 dikatakan, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi Daniel ini mengalami jabatan yang tinggi, mengalami kesuksesan, bahkan dia mempengaruhi seluruh dunia pada masa itu. Dan itu terjadi oleh karena mujizat. Karena mujizat yang dialami Daniel lah, sehingga akhirnya Raja Darius memberi surat kepada seluruh dunia di bawah pemerintahannya supaya semua orang takut kepada Allahnya Daniel. Dan Daniel ini ditempatkan di jabatan yang begitu tinggi. Saudara, intinya adalah bahwa Daniel bisa mengalami keberhasilan di negeri asing. Dan Daniel ini mengalami keberhasilan oleh karena mujizat Tuhan. Sekali lagi, saudara pun bisa mengalami kesuksesan, keberhasilan di negeri asing, di perusahaan, di pekerjaan, di lingkungan yang mungkin saudara satu-satunya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di sana. Tetapi dengar saudara, bahwa kalau Tuhan melakukan mujizatnya, tidak ada yang mustahil. Bahkan bukan hanya mujizat yang saudara alami, tetapi seperti Daniel, mujizat yang saudara alami itu akan mengubah lingkungan saudara, mengubah tempat saudara bekerja, perusahaan atau apapun itu, dan menjadi kesaksian bagi mereka, dan ada orang-orang yang akan bertobat di sana. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi saat ini, sekali lagi saya mau menegaskan bahwa setiap kali Tuhan melakukan mujizat di dalam Alkitab, ada alasan dari mujizat itu terjadi. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara dan saya rindu mengalami mujizat Tuhan, maka ada alasan sehingga Tuhan akan melakukannya di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara. Apa alasan sehingga Tuhan melakukan mujizat dalam hidup Daniel, sehingga Daniel ini menjadi orang yang sangat berhasil sekalipun di negeri orang? Itu yang saya rindu kita renungkan dan terapkan dalam hidup kita, saudara, untuk kita pun akan mengalami keberhasilan oleh karena mujizat Tuhan. Jadi singkat cerita, saudara, Daniel ini adalah orang yang mempunyai kelebihan, yaitu Roh Allah bekerja dalam kehidupannya. Dan oleh karena Roh Allah bekerja dalam hidupnya, nampak sesuatu di dalam diri Daniel yang membuat dia lebih daripada yang lain. Dan kemudian, saudara, oleh karena itulah maka akhirnya Raja Darius memilih dia menjadi orang yang akan membawahi para pemimpin yang bertanggung jawab kepada raja. Jadi raja pada waktu itu
memilih orang-orang yang dia tempatkan di berbagai tempat wilayah di kerajaannya, dan kemudian mengatasi mereka semua, di mana mereka ada 120 orang, ditempatkan 3 orang untuk mengawasi mereka, yang akan bertanggung jawab juga kepada raja, dan salah satu dari ketiga orang itu adalah Daniel. Dan dari ketiga orang tersebut, Daniel jugalah orang yang paling menonjol, sehingga akhirnya Daniel lah orang yang menjadi orang pertama yang menjadi kepercayaan raja. Dan sekali lagi itu terjadi oleh karena Roh Allah bekerja dalam hidup Daniel. Artinya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa hal pertama yang harus ada dalam diri kita, yang bekerja dalam diri kita untuk kita mengalami perkara besar, mujizat besar yang dikerjakan Tuhan adalah Roh Allah bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Dan kalau kita belajar saudara, bagaimana sehingga Roh Allah bekerja dan berkarya dalam hidup Daniel, ketika dia memilih cara hidup yang berbeda dari orang lain, dia tidak mau mencemarkan diri. Itu terjadi pada saat memakan makanan-makanan yang sudah dicemarkan, yang dihidangkan kepada mereka. Daniel ini memilih untuk tidak mencemarkan diri. Artinya, intinya adalah bahwa Daniel ini memilih hidup benar, hidup kudus, hidup tidak bercacat. Itu salah satu cara hidup yang dijalankan oleh Daniel, sehingga akhirnya Roh Allah bekerja dalam dirinya. Jadi alasan utama Allah melakukan mujizat dan Daniel berhasil berprestasi oleh karena ada Roh Allah yang bekerja dalam dirinya. Hari ini saudara, kalau saudara rindu perkara besar terjadi dalam hidup saudara, saudara perlu Roh Allah bekerja dalam diri saudara, karena Roh Allah itulah yang akan mengerjakan perkara besar melalui kehidupan saudara. Bagaimana supaya Roh Allah bekerja dalam diri kita saudara? Hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan, karena Roh Allah itu kudus dan dia tinggal, bekerja dan berkarya dalam hidup orang-orang yang hidup dalam kekudusan seperti Daniel. Hari ini saudara, biarlah saya dan saudara, sekalipun kita hidup di akhir zaman yang cemar, yang penuh dosa, yang jahat ini, mari kita pilih cara hidup yang benar dan kudus, dan cara hidup yang berbeda, sehingga Allah akan bekerja sama seperti Daniel. Sekalipun di negeri asing yang penuh dengan penyembahan berhala, tetapi pada waktu itu dia bisa memilih cara hidup yang berbeda. Sekalipun dia sudah menjadi orang berhasil, sudah diangkat jadi pemimpin, dia tetap memilih cara hidup yang berbeda, hidup kudus dan benar. Itu sebabnya Roh Allah bekerja di dalam dia. Dan kemudian saudara, selain hidup kudus, hidup benar, yang menjadi alasan Roh Allah bekerja dan mengerjakan perkara besar, mujizat besar, kesuksesan besar dalam hidup Daniel, alasan kedua itu ada di ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati satu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Alasan kedua sehingga Daniel berhasil sukses di negeri asing oleh karena mujizat Tuhan, oleh karena Roh Kudus bekerja, adalah karena Daniel ini memiliki kinerja yang tidak bercacat, kinerja yang terbaik, melebihi dari semua orang-orang yang sejawatan dengan dia, melebihi dari semua pegawai-pegawai yang lain. Dikatakan Daniel ini tidak terdapat kelalaian pada dirinya. Malahan ketika teman-temannya sejabatan pada waktu itu merasa iri oleh karena raja memilih Daniel menjadi orang kepercayaannya, mereka mencari alasan dari kinerjanya. Mereka sendiri tidak mendapati.
Ayat 6 dikatakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Jadi mereka tidak mendapati alasan untuk menuduh Daniel dalam hal kinerjanya. Itu artinya saudara bahwa Daniel ini memiliki kinerja yang lebih baik dari semua orang. Dia tidak ada kelalaian, dia melakukan yang terbaik. Saudara, prinsip inilah yang harus diketahui oleh setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Bahwa kalau saudara dan saya rindu mengalami keberhasilan, mengalami kesuksesan dalam hidup kita, kita harus memiliki kinerja yang lebih baik dari semua orang. Kita harus punya rasa tanggung jawab yang lebih baik dari semua orang. Tidak boleh ada kelalaian dalam cara kerja kita. Karena dengan begitulah Roh Kudus akan bekerja dan Allah mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Yang menjadi masalah seringkali saudara adalah orang-orang Kristen ingin mengalami mujizat Tuhan, ingin mengalami kesuksesan yang lebih besar, tapi tidak memiliki kinerja yang baik yang menjadi alasan Allah melakukan mujizat. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah kinerja orang-orang yang tidak mengenal Tuhan malah lebih baik dari kinerja orang Kristen. Padahal untuk alasan Allah melakukan mujizat keberhasilan dalam hidup kita adalah ketika kita memiliki kinerja lebih daripada semua orang lain. Jadi alasan kedua sehingga Allah akan melakukan mujizat dalam hidup saya dan dalam kehidupan saudara adalah jika kita memiliki kinerja yang terbaik. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaan saudara. Jika saudara pegawai, jadilah pegawai negeri sipil misalnya yang bertanggung jawab dalam kinerja saudara, melakukan yang terbaik dalam kinerja saudara. Kalau saudara bekerja dalam perusahaan, jadilah orang yang melakukan yang terbaik di sana. Kalau saudara membuat usaha sendiri, lakukanlah yang terbaik dalam menjalankan dan mengembangkan usaha saudara. Artinya dalam bidang apapun pekerjaan saudara hari ini, lakukanlah yang terbaik. Sehingga itu akan menjadi alasan Allah melakukan mujizat yang besar di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga saudara, di ayat yang ke-11 di sana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, ketika orang-orang sejawatan Daniel merasa iri kepada Daniel karena Daniel ini lebih berprestasi, mereka cari alasan supaya Daniel ini bisa disalahkan, bisa dihukum, bisa dijatuhkan dari kedudukannya. Semua mereka bermufakat. Tetapi sekali lagi ketika mereka cari alasan dari kesalahan Daniel dalam kinerjanya, mereka tidak ketemu. Sehingga akhirnya mereka berkata di ayat 6 tadi, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi Daniel ini adalah orang yang beribadah kepada Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak. Dan kemudian saudara, akhirnya bersekongkollah para pejabat ini. Mereka mendatangi raja dan memberi permintaan kepada raja atas alasan mereka semua sudah bermufakat. Mereka berkata bahwa dalam 30 hari ke depan tidak ada orang yang bisa meminta kepada dewa, kepada Allah, kepada orang lain kecuali kepada raja. Dan kemudian di Media dan Persia ada satu ketetapan bahwa kalau ada satu keputusan sudah dibuat maka tidak bisa diubah. Dan akhirnya raja memberi permintaan mereka, mengabulkan permintaan mereka, sehingga dikeluarkanlah surat perintah bahwa selama 30 hari ke depan tidak ada yang boleh meminta, memohon, berdoa kepada Allah, kepada berhala atau kepada manusia yang lain kecuali hanya kepada raja.
Dan surat perintah itu sudah ditetapkan. Kalau ada yang melanggar, maka akan dimasukkan ke gua singa yang sedang kelaparan. Dan kemudian saudara, setelah surat perintah itu dikeluarkan, ayat 11 tadi dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Alasan ketiga Daniel ini mengalami keberhasilan, saudara, Allah melakukan mujizat sehingga dia sukses berhasil, adalah karena Daniel ini adalah orang yang tekun berdoa. Di kalimat terakhir ayat 11 tadi dikatakan, berdoa serta memuji Allah 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini punya kebiasaan, gaya hidup, berdoa setiap hari 3 kali seperti yang biasa dia lakukan. Itu hal yang rutin dilakukan oleh Daniel. Dan kemudian setelah perintah supaya jangan ada yang menyembah Allah, menyembah berhala, meminta kepada manusia yang lain kecuali kepada raja, kalau ada yang melakukannya akan dimasukkan ke gua singa. Setelah Daniel mendengar perintah itu tidak mengubah kebiasaannya tadi, saudara, untuk 3 kali sehari datang kepada Allah berdoa. Malah setelah dia dengar perintah itu, dia langsung pergi ke sana, ke ruang atas yang biasa, tempat dia berdoa, tempat dia berseru. Dia lakukan itu sekalipun surat perintah yang keras itu dikeluarkan, sekalipun nyawanya, jabatannya menjadi taruhannya nanti, dia tetap berdoa seperti yang biasa dia lakukan, berseru kepada Allah, berdoa kepada Allah, memuji Allah. Daniel ini orang yang tekun berdoa, bahkan saat nyawanya terancam pun dia masih tekun berdoa. Saat jabatannya terancam pun dia masih tekun berdoa, saudara. Itu yang menjadi alasan sehingga akhirnya dia mengalami mujizat. Dimasukkan ke goa singa yang sedang kelaparan, tapi singa pun mengatupkan mulutnya oleh karena malaikat Allah menolong dan menutup mulut singa-singa itu, sehingga akhirnya Daniel dibebaskan dari goa singa ketika dia mengalami mujizat di sana. Tetapi orang-orang yang menuduh dia akhirnya dilemparkan bersama keluarga mereka ke dalam goa singa. Belum lagi mereka sampai di dasar goa singa itu, mereka sudah diterkam oleh singa-singa itu. Sedangkan Daniel, saudara, dia bebas, dia dilepaskan, dan raja mengangkat dia di jabatan yang begitu tinggi. Itu yang tadi dikatakan di ayat yang ke-28 dan 29, saudara. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman Raja Darius dan zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Oleh mujizat Tuhan, Daniel ini mengalami kesuksesan. Oleh karena campur tangan Roh Kudus, Daniel ini mengalami keberhasilan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini kita telah merenungkan bahwa saya dan saudara bisa mengalami kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun situasi, kondisi, dan konteks kehidupan saudara, sekalipun mungkin saudara satu-satunya orang Kristen di lingkungan saudara, orang percaya di daerah saudara, tapi dengar, Tuhan bisa membuat saudara berhasil di sana seperti Daniel. Oleh mujizatnya, oleh campur tangan Roh Kudusnya, maka perkara besar akan terjadi. Tetapi kita juga sudah belajar, ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Daniel. Bagaimana sehingga Roh Kudus bekerja mengerjakan mujizat keberhasilan dalam kehidupan Daniel, karena Daniel hidup dalam kekudusan, sehingga Roh Kudus itu sendiri bekerja dalam hidupnya. Jika dia hidup dalam kecemaran, maka Roh Kudus tidak akan bisa bekerja melalui kehidupannya. Tetapi karena Daniel hidup dalam kekudusan,
Roh Kudus bebas berkarya dalam hidupnya, menjadikan dia jadi orang berhasil. Dan yang kedua, karena Daniel ini punya kinerja yang diakui oleh semua orang, tidak bercacat kinerjanya, orang ini orang yang bertanggung jawab, rajin bekerja dan sebagainya, sehingga tidak ada cacat di sana. Itu alasan kedua, Daniel mengalami mujizat keberhasilan. Dan yang ketiga, Daniel ini orang yang tekun berdoa. Bahkan saat nyawa terancam, jabatan terancam sekalipun, dia tetap masih tekun berdoa. Saudara, kalau saya dan saudara merindukan keberhasilan dalam kehidupan kita, mari kita terapkan firman Tuhan ini. Alami Roh Kudus mengerjakan mujizat keberhasilan dalam hidup saudara, dengan cara saudara hidup dalam kekudusan, dengan cara saudara bekerja melakukan yang terbaik, dengan cara saudara tekun berdoa kepada Allah. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita raih janji, mujizat, dan keberhasilan Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa. Kami rindu mengalami keberhasilan yang dahsyat seperti yang dialami oleh Daniel. Dan kami sadar mujizat itu terjadi oleh karena Roh Kudus bekerja, Allah yang mengerjakan mujizat. Dan kami sudah belajar bagaimana supaya Roh Kudus bekerja, Allah mengerjakan mujizat keberhasilan. Yang pertama, kami harus hidup dalam kekudusan. Kami akan jalani hidup dalam kekudusan ya Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu bebas berkarya dalam hidup kami. Yang kedua, kami sudah belajar kami harus punya kinerja yang terbaik. Sebagai orang Kristen, kami akan tunjukkan bahwa kami memiliki kinerja yang terbaik lebih daripada orang lain, sehingga kami akan menjadi contoh dan teladan. Dengan demikian Roh Kudus mengerjakan mujizat. Dan kami juga sudah belajar ya Tuhan, bahwa kami harus tekun berdoa apapun kondisinya, apapun resikonya, karena Engkaulah harapan kami, karena Engkaulah tempat pengaduan kami, maka kami akan terus bertekun berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat janji firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Kami mau terapkan firman-Mu, kami mau jalani hidup kami dengan merenungkan dan menerapkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat
untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan
bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu
yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka, biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa, Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan,
Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini, umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan.
Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
kedukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu.
musuh